PBB 1989 itu ada 10 hak anak. Nah, yang pertama itu hak bermain. Jadi hak bermain itu anak diberi hak untuk bermain, jadi nggak melulu belajar kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada hak mendapatkan pendidikan, itu contohnya kayak sekolah atau diberikan fasilitas buat sekolahnya juga. Terus hak mendapatkan perlindungan itu kalau misalkan dia mendapatkan diskriminasi dari luar, kita perlu buat melindungi anak itu harus. Terus yang selanjutnya ada hak mendapatkan identitas, itu dikasih nama, terus kayak akte kelahiran, terus sekarang kan ada KIA, nah kayak gitu. Terus hak mendapatkan status kebangsaan yang harus setiap hari kayak misalnya belajar jadi kan harus bermain juga harus, meskipun misalnya nggak kayak kalau belajar misalnya dari pagi sampai siang harus belajar aja, itu kan anak juga butuh yang namanya bermain. Misalkan kalau waktu weekend bisa tuh diajak jalan keluar, misalkan diajak traveling aja, nggak apa-apa di dalam rumah juga sama aja keluar pemborosan. Yang terakhir itu peran dalam pembangunan gimana itu? Ya, kalau peran dalam pembangunan itu jadi anak 10 hak anak itu ada 10. Yang pertama itu bermain, pendidikan, perlindungan, nama atau identitas, status kebangsaan, makanan, akses kesehatan, rekreasi, kesamaan, dan peran dalam pembangunan. Nah, untuk permainan sendiri nanti ibu berikan kesempatan kepada anak untuk bermain bersama teman-temannya. Nah, membatasi perlu, tapi jangan terlalu, kalau misalnya anak pengen main ya jangan ditekan gitu. Itu untuk pendidikan pasti ya pasti pendidikan kepada anak. Terus untuk perlindungan sendiri tuh kayak memberikan perasaan nama kayak rumah, terus kalau nama identitas itu kayak nama anak itu siapa, terus yang punya akte kelahiran. Terus kalau misalnya satu kebangsaan itu, nah misalnya ibu harus di sini kan, nah pasti kalau anak satu kebangsaan anak itu pasti apa sih di Indonesia. Nah, untuk makanan, terus akses kesehatan, kalau misalnya anak sakit, maka ibu harus membawa anaknya ke rumah sakit. Terus untuk rekreasi, nah untuk rekreasi sendiri yang ibu tahu apa? Memberikan buat dia Iya bisa jadi, tapi salah satu rekreasi itu juga bisa diciptakan di rumah, kayak misalnya kadang orang tua biasa aja gitu kan, ditanggapi terus yang keduanya verbal abuse kayak gitu. Orang tua melakukan anaknya itu dengan kata-kata kasar, kayak misalkan kamu tolong gitu, terus kayak semacamnya kayak gitu. Terus physical abuse itu seperti anaknya orang tua yang memukul apabila orang tua marah tidak bisa menahan emosi, jadi kan ada yang suka geregetan jadi terus mukul kayak gitu. Terus yang kedua yang ini yang perlu diperhatikan oleh orang tua itu sexual abuse, dimana sekarang itu lagi marak-maraknya pelecehan seksual terhadap anak kadang oleh orang tuanya sendiri kan, kayak gitu. Itu kan tidak sangat merasai gitu kan, yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya gitu kan. Kayak misalkan baru tahu ini saya. mau dijelasin ulang atau apa ada yang tidak ngerti? Boleh. Nah, yang pertama ada bermain ya Pak. Nah, kalau bermain kan kalau misalkan anak-anak nggak harus sekolah, misalkan TK, SD, SMP, jadi anak-anak juga butuh main. Kalau pendidikan kan pasti anak-anak butuh pendidikan kan Pak, dari usia 0 pun mereka sudah mendapat pendidikan. Kalau perlindungan mereka pasti punya hak asasi manusia dong Pak, dari HAM-nya pasti dia dapat perlindungan. Terus status kebangsaan sama makanan, dia dari bayi, walaupun bayi kan dia udah dapat hak untuk makan, maksudnya kayak ASI, kayak nasi. Kalau akses kesehatan dari identitas itu kayak nama kayak gitu kan, biar dia tuh tercatat dalam dokumen negara kayak gitu. Lalu mendapatkan status kebangsaan juga sama aja. Contohnya itu seperti kayak akte kelahiran, itu kakak atau keluarga kayak gitu. Lalu mendapatkan makanan, nah ini juga penting ya, karena kan kita anak-anak itu penerus bangsa, jadi kita harus ngasih nutrisi yang baik. Lalu
itu ada hak mendapatkan akses kesehatan. Jadi misalkan anak sakit atau apa, kita langsung bawa ke puskesmas, ke klinik kayak gitu, dan mereka kan juga harus sehat kayak gitu. Lalu mendapatkan rekreasi, nah contohnya itu kayak jalan-jalan gitu, keluar ke binatang kemana, tapi nggak harus kita jalan-jalan keluar, seperti kayak di rumah juga kita bisa bermain apa kayak gitu. Lalu apa namanya, kita bisa membacakan cerita kayak gitu, kita bikin kemah-kemahan di rumah juga kita bisa. Lalu hak mendapatkan kesamaan, jadi kan misalnya anak tuh ada dua gitu, kita nggak boleh membanding-bandingkan, kita nggak boleh privasi, kita sama ratakan, tapi kebutuhannya dengan sesuai sama anaknya kayak gitu kan. Lalu berperan dalam pembangunan, jadi tuh berperan dalam pembangunan tuh si anak ikut peserta dalam pembangunan, kayak misalkan ikut berpartisipasi di lingkungan masyarakat. Ini ada 10 anak itu dari konferensi PBB tahun 1989. Yang pertama tuh ada hak bermain, jadi setiap anak itu punya hak bermain, jadi kita nggak boleh paksain anak untuk terus belajar. Biasanya orang tua kan selalu paksain, ayo belajar, tapi anak itu punya hak bermain. Terus hak mendapatkan pendidikan. Nah, pendidikan itu bukan cuma dari SD, TK, SMP, SMA atau perguruan tinggi, tapi dari dalam perut pun kita kan sudah membiasakan pendidikan kan, dari ibunya khususnya. Terus ada hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan identitas seperti akte kelahiran yang bersifat formal kayak kartu kayak gitu yang didapat dari pemerintah. Habis itu ada hak mendapatkan status kebangsaan, terus hak mendapatkan makanan, jadi kita harus kasih makanan yang sehat buat anak. Terus hak mendapatkan akses kesehatan, kalau anak kita sakit atau adanya sakit atau saudaranya sakit yang masih kecil itu harus dibawa ke rumah sakit, kita berobat, kita kasih obatnya biar sehat lagi. Terus hak mendapatkan rekreasi, hak mendapatkan kesamaan, sama hak berperan dalam pembangunan. Ada yang bertanya lagi? Nah, di sini juga jadi kalau menurut PBB, anak yang bisa dianggap anak itu dari usia 0 anak ya. Oke. 10 hak anak yang harus didapat: bermain, pendidikan, dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan, kesehatan, rekreasi, persamaan, peran dalam pembangunan. Oke. Dadah.